Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitriani Wijaya dan teman saya di sebelah kanan. Saya Nafisa Nadal Husna. Dan teman saya di sebelah kiri. Saya Iga Marwani. Kami dari kelas SI 3C. Nah, kami akan menjelaskan tentang materi metode pengembangan sistem informasi. Ini dia videonya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari metode pengembangan sistem informasi. Metode pengembangan sistem informasi adalah serangkaian langkah atau prosedur yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, dan memelihara sistem informasi. Metode ini mencakup pendekatan, teknik, dan alat yang digunakan untuk memastikan bahwa sistem informasi yang dibangun memenuhi kebutuhan pengguna, efisien, dan dapat diandalkan. Beberapa metode umum pun digunakan untuk dalam pengembangan sistem informasi. Antara lain yaitu waterfall, agile, scrum, dan prototyping. Selanjutnya, beberapa tujuan penting dari metode pengembangan sistem informasi. Yang pertama, memenuhi kebutuhan pengguna, yaitu tujuan utama dari setiap pengembangan sistem adalah untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Yang kedua, meningkatkan kualitas sistem, yaitu dengan mengikuti metode yang terstruktur, kualitas sistem dapat ditingkatkan melalui perencanaan yang baik. Yang ketiga, mengurangi risiko, yaitu metode pengembangan sistem membantu mengidentifikasikan dan mengelola risiko sejak dini dalam proses sehingga mengurangi kemungkinan kegagalan proyek. Yang keempat, efisien waktu dan biaya. Dengan menggunakan pendekatan sistematis, pengembangan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang kelima, mendukung perubahan dan pemeliharaan, yaitu sistem yang dikembangkan dengan baik lebih mudah untuk diperbarui atau dipelihara. Yang keenam, komunikasi yang lebih baik, yaitu metode pengembangan sistem yang terstruktur membantu meningkatkan komunikasi. Yang ketujuh, mengelola proyek yang lebih baik, yaitu dengan menetapkan langkah-langkah dan tahap yang jelas. Yang ke-8, inovasi dan peningkatan berkelanjutan, yaitu metode pengembangan yang baik mendorong inovasi dengan memungkinkan eksperimen. Yang 9, standarisasi proses, yaitu metode pengembangan sistem membantu dalam menciptakan standar dan praktik terbaik. Yang 10, menerapkan teknologi terbaru, yaitu metode ini juga bertujuan untuk memanfaatkan teknologi terbaru dan tren terindustri. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dwi Fitriani Wijaya. Nah, materi selanjutnya yaitu adalah metode pengembangan sistem informasi, yaitu adalah 1. Model waterfall. Model waterfall merupakan model klasik yang sederhana dengan aliran sistem yang linier. Output dari setiap tahap merupakan input bagi tahap berikut, atau Kristanto 2004. Model ini melibatkan penyelesaian satu tahap secara lengkap sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Yang kedua yaitu adalah model prototype. Model prototype merupakan suatu paradigma baru dalam metode pengembangan perangkat lunak, di mana metode ini tidak hanya sekedar evaluasi dalam dunia pengembangan perangkat lunak, tetapi juga merevolusi metode pengembangan perangkat lunak yang lama, yaitu sistem sekuensial yang biasa dikenal dengan nama SDLC atau Waterfall Development Model. Yang ketiga adalah model RAD. RAD adalah sebuah model proses pengembangan perangkat lunak sekuensial linier yang menekankan siklus pengembangan yang sangat pendek atau kira-kira 60-90 hari. Yang keempat, model Fontaine atau air terjun. Model
Fontaine merupakan dari model waterfall. Langkah-langkah dan ukuran prosedurnya pun masih sama. Namun pada model Fontaine ini kita dapat mendahulukan sebuah step ataupun melewati step berikutnya. Yang kelima, model agile. Model agile merupakan model pengembangan jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dan pengembangan terhadap pengembangan dalam bentuk apapun. Nah, yang keenam yaitu model sinkronis dan stabilis. Model ini adalah yang digunakan oleh Microsoft. Secara garis besar, model sinkronis dan stabilis ini sama dengan model incremental, tetapi oleh Siu Samano dan Selby tahun 1997 menyebutnya sebagai model sinkronis dan stabilis model karena ada beberapa proses manajemen yang ditekannya oleh Microsoft. Nah, yang ketujuh adalah model evolutionary development, yaitu terbagi menjadi dua. Pertama ialah model instrumental. Model ini merupakan hal kombinasi elemen-elemen dari model waterfall yang diaplikasikan secara berulang, atau bisa disebut gabungan dari model linear, sekuensial atau waterfall dengan model prototip. Yang kedua adalah model spiral atau model Boehm. Model ini mengadaptasi dua model perangkat lunak yang ada, yaitu model prototyping dengan pengulangannya dan model waterfall dengan pengendalian dan sistematika. Nah, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Nafisa Naila Husna. Nah, model selanjutnya adalah model rasional unified process. Unified process atau UP adalah metodologi pengembangan sistem berbasis objek. Metode ini sudah menjadi salah satu metode yang paling banyak digunakan dalam proses pengembangan sistem informasi. 9, yaitu model build dan fixed method. Build and fixed method merupakan metode yang paling lemah di antara metode SDLC yang lain, tetapi menjadi acuan pengembangan untuk metode SDLC yang lain. Build dan fixed method bertujuan untuk memberikan kepercayaan terhadap pelanggan dengan cara memberikan pelayanan, perbaikan dan perawatan secara terus-menerus terhadap produk yang digunakan oleh user. Yang ke-10 yaitu metode pengembangan Extreme Programming. Extreme Programming atau XP merupakan salah satu pendekatan yang paling banyak digunakan untuk pengembangan perangkat lunak cepat. Alasan menggunakan metode Extreme Programming atau XP karena sifat dari aplikasi yang digunakan dikembangkan dengan cepat melalui tahapan-tahapan. Yang ke-11 yaitu SDLC Big Bang Model. Pengertian dari SDLC Big Bang Model adalah di mana kita tidak mengikuti proses tertentu. Perkembangan hanya dimulai dengan uang dan usaha yang dibutuhkan sebagai masukan, dan hasilnya adalah perangkat lunak yang dikembangkan yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang ke-12 yaitu The V Model. The V Model adalah model SDLC di mana pelaksanaan proses yang terjadi secara berurutan dalam bentuk V. Dikenal juga sebagai model verifikasi dan validasi. The V Model juga merupakan perluasan dari waterfall model dan didasarkan pada asosiasi dari fase pengujian untuk setiap tahap pengembangan yang sesuai.
Ini berarti bahwa untuk setiap fase tunggal dalam siklus pengembangan, ada tahap pengujian terkait langsung. Ini adalah model yang sangat disiplin dan tahap berikutnya dimulai setelah selesainya tahap sebelumnya. Lalu kesimpulan dari metode pengembangan sistem informasi adalah secara keseluruhan, metode pengembangan sistem informasi memainkan peran penting dalam memastikan bahwa sistem yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kebutuhan pengguna, tetapi juga berkualitas tinggi, efisien, dan dapat diadaptasi dengan perubahan di masa depan. Penggunaan metode yang tepat dan berkontribusi pada kesuksesan proyek dan kepuasan penggunaan akhir. Nah, sekian video presentasi tentang metode pengembangan sistem informasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.